Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada kesempatan ini pengantar akuntansi dengan tema jurnal penyesuaian. Sebelum masuk ke tema kita, review materi sebelumnya, yaitu kita membuat neraca saldo. Ya, neraca saldo. Jadi neraca saldo ini dibuat bersumber dari saldo-saldo yang ada pada akun buku besar, ya, saldo-saldo yang ada pada akun buku besar. Akunnya dipindahkan ke sini, saldonya dipindahkan ke sini semua, sehingga muncul yang namanya neraca saldo, ya, muncul yang namanya neraca saldo. Sekali lagi, neraca saldo ini dibuat bersumber dari akun dan saldo-saldo pada buku besar. Nah, saldo-saldo pada buku besar, review sebentar ya. Ini, misal ini kas, ini diperoleh dari transaksi jurnal umum, ya. Jurnal umum. Di materi selanjutnya, semateri sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang itu. Dan jurnal umum itu diperoleh dari transaksi-transaksi, ya. Jadi antara transaksi, jurnal umum, buku besar, ya, akun buku besar, kemudian neraca saldo, ini adalah sebuah serangkaian. Pada kesempatan yang lalu saya mengatakan pada neraca saldo ini kita jumlah. Jika jumlahnya berbeda antara debit dan jumlah kredit, ya. Jika jumlahnya berbeda, dipastikan neraca saldo yang kita buat salah. Tetapi jika jumlah debit dan kredit ini sama, kemungkinan benar. Saya mengatakan baru kemungkinan, karena ini benar baru secara teknis, secara substansi mungkin perlu ada hal-hal yang perlu direview. Nah, mereview transaksi ini perlu yang namanya penyesuaian. Nah, secara teknis akuntansi kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Oke. Anggap saja neraca saldo kita seperti ini. Kemudian ini bulan Agustus 2020, ada akhir Agustus. Nah, tugas penting seorang akuntan adalah melakukan identifikasi. Identifikasi apa? Informasi dan atau data yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian. Nah, contoh sudah saya siapkan. Ini adalah informasi, ya. Informasi atau data, data untuk melakukan penyesuaian pada akhir Agustus, ya, 2020. Nah, pada praktiknya informasi ini di lapangan itu tidak seperti soal sudah tersedia. Pada praktiknya seorang akuntan harus benar-benar menggali ini. Nah, misal ini informasi untuk penyesuaian akhir periode atau 31 Agustus 2020. 1, misalnya beban sewa yang dibayar pada bulan Agustus
ya 2020 yang benar sebagai beban untuk tahun ini hanya 1 bulan, ya. Sedangkan sisa dibebankan untuk bulan berikutnya. Coba kita cek transaksinya tanggal berapa nih. Ini misal tanggal 3 Agustus ternyata ya, membayar sewa ruko untuk kegiatan usaha sebesar 1.200.000. Ini ditransaksi dulu. Ternyata itu kan untuk 12 bulan. Nah, di bulan Agustus jurnalnya itu, ya jurnalnya beban sewa pada kas 1.200.000. Artinya apa? Pencatatan seperti ini seolah-olah beban sewa itu, ya, atau biaya sewa itu yang 1 tahun 12 bulan dibebankan seluruhnya kepada bulan Agustus. Ini kan berarti tidak tepat. Seharusnya bulan Agustus hanya dibebani beban untuk bulan Agustus. Artinya apa? Pencatatan ini, pencatatan beban sewa 1.200.000 pada bulan Agustus itu terlalu besar. Nah, ini butuh penyesuaian. Nanti kita lihat ya. Kita kembali ke penyesuaian. Dibayar pada mestinya 3 Agustus ya. Oke. Nih. Jurnalnya bagaimana? Ya. Dulu biaya ketika muncul dicatat di sebelah kredit, dicatat terlalu besar 1.200.000, padahal hanya 100 kan, padahal hanya 100 karena hanya 1 bulan. Nah, terlalu besar 1.100.000. Nah, cara menormalkannya, ya cara membenarkannya ya, mestinya dulu ketika beban sewa di debit itu kita kredit saat membuat penyesuaian. Kita kredit, kita pindah ke kredit. Ya, sebesar kelebihannya berapa? Kelebihannya 1.100.000, ya kita tulis 1.100.000. Nah, tapi kan sewa ini sudah dibayarkan. Sewa ini sudah dibayarkan 1.200.000 baru dipakai 1 bulan 100. Artinya masih ada 11 bulan yang sudah dibayarkan tetapi belum dipakai. Nah, itu diakui sebagai piutang. Piutang dari tidak ada menjadi ada, muncul, berarti piutangnya muncul. Piutangnya bertambah. Piutang itu aset, ketika piutang bertambah dicatat di sebelah debit. Jadi, jurnal penyesuaian untuk membenarkan transaksi tersebut, untuk mengoreksi transaksi tersebut, lengkapnya 31 Agustus 2020, piutang biaya sewa 1.100.000 pada biaya sewa 1.100.000. Nah, wah, ini gimana ini? Nah, ini nanti dari jurnal penyesuaian ini endingnya nanti kita akan mencari saldo yang benar. Saldo yang benar. Tentu saja setelah ada penyesuaian. Nah, nanti dibantu dengan neraca lajur, worksheet. Walaupun neraca lajur atau worksheet itu sifatnya tidak wajib. Apalagi dalam penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi, itu kadang tidak menggunakan neraca lajur. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menampilkan neraca lajur itu. Agar apa? Agar mahasiswa tahu alur data. Alur datanya itu bagaimana. Nah, saya klik. Nah, ini bentuk worksheet ya, bentuk neraca lajurnya. Triple M Laundry neraca lajur periode 31 Agustus 2020. Nah, ini neraca saldo persis yang dibuat di pertemuan yang lalu. Ya. Nah, kemudian ada biaya sewanya itu ini. Biaya sewanya ini 1.200.000. Karena ini tadi kita anggap tidak benar.
karena ini untuk 12 bulan. Padahal Agustus itu baru 1 bulan. Nah, mestinya yang dibebankan, yang dibebankan di bulan Agustus itu hanya 1 bulan atau 100.000 saja. Nah, setelah dibuat jurnal penyesuaian ini tadi ya, piutang biasewa pada biasewa ini nanti dimasukkan ke sini, dimasukkan ke neraca lajur. Piutang biasewa sudah ada belum? Akun piutang biasewa. Oh, kalau belum ada ditulis di sini di bawahnya. Piutang biasewa, debit atau kredit? Debit, maka dicatat di sebelah kredit 1.100.000. Kemudian biasa pada biaya sewa, pada biaya sewa, ini kan kredit. Sudah ada belum akun biaya sewa? Oh, sudah ada. Ini akun biaya sewa, kredit. Nah, penyesuaian pada kolom penyesuaian dicatat di sebelah kredit. Gitu. Nah, endingnya apa? Endingnya nanti kita akan mencari neraca saldo yang telah sesuai untuk masing-masing akun, termasuk akun biaya sewa. Nah, dari ini kita bisa tahu biaya sewa yang sesungguhnya untuk bulan Agustus itu berapa. Itu loh, dulu dicatat 1.200.000, tetapi ternyata ada kelebihan pengakuan 1.100.000. Berarti di sini kalau bisa kita lihat 1.200.000 dikurangi dengan 1.100.000, maka akun yang benar untuk biaya sewa pada 31 Agustus itu hanya 100.000 ya, hanya 100.000. Itu penyesuaian. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak disesuaikan gimana? Kalau tidak disesuaikan, nanti biaya di bulan Agustus dicatat terlalu tinggi. Nah, kalau biayanya dicatat terlalu tinggi, nanti labanya dihasilkan terlalu rendah. Nah, ini yang tidak informasinya, apa ini informasi akuntansi yang diberikan tidak tepat. Karena sesungguhnya di bulan Agustus itu hanya 100.000. Begitu intinya. Di jurnal penyesuaian itu nanti mencari saldo bagi neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi sumbernya neraca saldo, ada proses penyesuaian, kemudian menghasilkan neraca saldo yang telah sesuai. Ya, neraca saldo yang telah sesuai. Ini tadi kita sudah bahas untuk satu transaksi, yaitu penyesuaian biaya sewa. Yang dulu dicatat 1.200.000, nah, sesungguhnya di bulan Agustus itu ya hanya 100.000 saja, karena ada kelebihan 1.100.000 ini yang mestinya dibebankan untuk 11 bulan berikutnya. Oke, kita lanjut ke penyesuaian. Kita kembali ke penyesuaian. Ya, ini beban sewa sudah, jurnalnya sudah, kemudian privé misalnya. Oh, ternyata terdapat informasi bahwa privé Nona Anita tanggal 15 Agustus yang benar itu 100.000. Loh, memang dulu dicatat berapa? Kita cek coba. Kita cek ya. 15 Agustus. Oh, ini. Dulu dicatat 1 juta. Berarti dicatat terlalu besar. Padahal faktualnya hanya 100.000. Nona Anita hanya mengambil 100.000, tetapi dicatat 1 juta. Terlalu besar atau terlalu kecil? Pencatatannya terlalu besar. Berapa? 900.000. Nah, 900.000 itu yang harus dibenarkan. Ya. Nah, ini dicatat terlalu besar, mestinya ya. Ini besok dibalik ketika melihat penyesuaian, dibalik di sebelah kredit, kasnya yang terlanjur dicatat di sebelah kredit, dibalik di sebelah kanan 900.000. Nih penyesuaiannya, ini kan hanya balik saja, dibalik. Kas pada privé, dulu privé pada kas ketika transaksi. Nah, ketika membuat penyesuaian karena terlalu besar, kas pada privé sebesar kelebihannya. Yang tidak benar itu berapa?
900.000 ya. Jurnal lengkapnya kas 900.000 debit, pada prive 900.000 kredit. Nah, ini bisa juga langsung dimasukkan ke neraca lajur kita tadi. Ya, kita cek melibatkan dua akun, kas dan prive. Langsung kita cek dulu di neraca saldo itu sudah ada akun kas dan prive belum? Oh sudah, ini kas. Kemudian ini prive, prive pemilik, sudah ada akun itu ya. Nah, ini nanti akan dibalik. Gimana jurnalnya? Oh, kas debit dicatat di debit, prive kredit. Ya tinggal dimasukkan saja. Kas di penyesuaian debit. Begitu. Kemudian prive di kredit. Gitu. Ya. Nah, ya. Kemudian lagi ada penyesuaian, ada informasi lain. Misal, pada akhir bulan dilakukan stop opnam terhadap perlengkapan. Perlengkapan yang tersisa tinggal senilai 50.000. Kita cek, mungkin dulu kita punya perlengkapan atau beli perlengkapan. Transaksi tanggal berapa ya? Oh ini, tanggal 2. Transaksi tanggal 2, dulu kita membeli perlengkapan 325.000. Nah, tanggal 2 belinya, tetapi pada tanggal 31 Agustus dihitung lagi ternyata tinggal 50.000. Artinya apa? Selisih antara 325.000 dan 50.000 itu sudah habis dipakai. Normalnya begitu, habis dipakai. Nah, yang habis dipakai itu diakui sebagai beban perlengkapan. Ya, berarti nanti penyesuaiannya memunculkan beban atau biaya perlengkapan. Beban atau biaya muncul nanti di debit. Ya, nah, ini penyesuaiannya. Beban perlengkapan di debit selisihnya 275.000. Nah, kemudian perlengkapan itu kan tinggal 50.000. Selain beban, maka faktualnya seharusnya perlengkapannya itu berkurang, ya. Perlengkapannya fisiknya itu berkurang. Karena berkurang ya harus dicatat. Perlengkapan itu aset. Aset itu ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, penyesuaiannya nanti mengkredit perlengkapan. Jadi jurnal lengkapnya penyesuaiannya 31 Agustus 2020, beban perlengkapan debit 275.000, pada perlengkapan kredit 275.000. Paham ya? Kenapa penyesuaiannya seperti ini? Ya, ini yang benar-benar dipakai, maka sebagai beban di bulan Agustus. Kalau yang ini perlengkapan 275.000 karena benar-benar perlengkapan berkurang 275.000. Nah, ini juga bisa langsung dimasukkan ke neraca lajur, melibatkan dua akun. Beban perlengkapan pada perlengkapan kita cek. Ada nggak beban perlengkapan? Beban perlengkapan. Oh, kalau belum ada ya ditulis di bawah. Beban perlengkapan. Debit atau kredit? Debit. Nah, 275.000. Pada apa? Pada perlengkapannya tadi berkurang. Perlengkapan ini kredit ya. Penyesuaian kolom sebelah kredit. Begitu. Oke. Kita kembali ke penyesuaian. Ada informasi apa lagi nih? Ada informasi ini. Nih.
pekerjaan yang telah selesai, ya, pekerjaan yang telah selesai tanggal 7 dan dicatat sebagai piutang pendapatan, dulu dicatat sebagai piutang pendapatan, ternyata sudah dilunasi oleh pelanggan. Artinya apa? Perusahaan sudah menerima itu, cuma belum dicatat. Tapi dulu sudah diakui sebagai piutang. Nah, maka kasnya itu harus dicatat, kas bertambah di debit, piutangnya dikurangi, dikredit. Nah, kira-kira jurnalnya kas pada piutang jasa. Ya, kasnya bertambah di debit, piutang dulu yang dicatat sebagai piutang di debit, sekarang karena sudah dibayar dikurangi di kredit. Jurnal lengkapnya 31 Agustus 2020, ya, kas dicatat di debit 200.000, pada piutang jasa dicatat di kolom kredit 200.000. Ini juga bisa langsung dimasukkan ke buku besar, maksudnya ke neraca lajur. Kas, mana kasnya? Oh, ini tadi sudah saya insert ya. Saya karena operasi sel, saya insert baris saja. Ya. Kas pada piutang jasa. Piutang jasanya kredit di sini. Nah, begitu. Baik. Kemudian lagi transaksi yang terakhir ya. Misal penyusutan kendaraan ditetapkan 20% per tahun dengan nilai residu 3 juta. Ya. 20% itu kan 1/5 ya. 1/5. Nah, jurnal pengakuan penyusutan itu biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ini mengakui sebagai biaya. Nah, kalau ini dihafalkan. Secara umum penyusutan itu jurnalnya biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Diikuti belakangnya apa yang disusutkan. Kalau kendaraan ya kendaraan, kalau gedung ya gedung. Nah, dapatnya berapa itu kok 150? 150 ini ya. Dulu ketika beli kendaraannya itu 12 juta. Ya. 12 juta. Ini kan kendaraan 12 juta. Nah, di sini nampak 12 juta. Kemudian ternyata punya perkiraan nilai residu, nilai sisa, atau besok di akhir periode ini kendaraan kalau dijual masih laku berapa kira-kira begitu ya. Oh, laku 3 juta, ini nilai residunya 3 juta. Berarti 12 juta dikurangi nilai residunya 3 juta dibagi 5 tahun. Ya, dibagi 5 tahun. Karena kan 20% itu kan kalau mau habis ya 5 tahun, umur ekonomisnya 5 tahun. Ya, 5 tahun dibagi per bulannya 12 bulan maksudnya. Maka nanti akan ketemu berapa besarnya penyusutan per bulan. Penyusutan per bulannya 150.000. Ya, ini penyusutan per bulan. Nah, sehingga selesai sudah jurnal penyesuaian ini. Misal hanya ada ditemukan 5 informasi tambahan. Kalau ditemukan 50 informasi tambahan untuk penyesuaian ya 50 jurnal penyesuaian. Kalau hanya ditemukan 2 informasi tambahan untuk penyesuaian ya 2 saja. Ya. Dan seterusnya jadi menyesuaikan. Penyesuaiannya itu menyesuaikan apa yang perlu disesuaikan. Kita kembali ke sini ya. Ini juga penyesuaian ini yang
pengakuan penyusutan kendaraan ini juga bisa langsung dimasukkan ke neraca lajur, melibatkan dua akun. Biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi kendaraan. Ada belum akunnya? Biaya penyusutan kendaraan, oh belum ada. Gampang, kalau belum ada tinggal di bawah saja ditulis biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Set dijumlah ya itu. Nah, tapi kan ini belum selesai ya penyesuaian ini, karena tujuan dari penyesuaian ini adalah mencari saldo setelah penyesuaian, artinya saldo yang benar itu berapa ya. Nah, ini seperti apa ini saldo normal sebuah akun. Kalau aset dan biaya itu mestinya ya debit ditambah yang debit dikurangi kredit, mestinya begitu. Kalau ini mestinya 8.395 ditambah 900.000 tambah 200.000 dikurangi 0. Mestinya ya, ini nanti ketemu saldo ini 9 juta. Kalau sini mestinya debit ya, piutang jasa ya, ditambah debit di sini walaupun nggak ada dikurangi kredit, mestinya nanti ketemu 0 ya, ketemu 0 kan. Yang perlengkapan misalnya debitnya neraca saldo ditambah debitnya penyesuaian dikurangi kreditnya penyesuaian. Nah, nanti tinggal berapa? Oh, ternyata ya perlengkapannya tinggal 50.000. Peralatan dan kendaraan juga sama kok. Nah, cara kerjanya sama. Begitu. Namun berbeda dengan akun hutang dan modal. Maaf, ini ya yang aset ini itu perlakuannya sama dengan biaya. Biaya ini juga sama, debit ditambah debit dikurangi kredit. Kita cek. Nah, itu untuk biaya. Jadi biaya dan aset itu mekanisme debit kreditnya sama. Nah, berbeda untuk hutang dan modal. Hutang dan modal itu mestinya kredit ditambah kredit ya dikurangi debit ya. Coba kita cek. Nah, begitu ya, karena nggak ada perubahan ya tetap. Oh, prive ini tadi, prive itu langsung seperti biaya juga ya, mekanisme debit kreditnya. Jadi debit ditambah debit kurangi kredit. Jadi di sini 1 juta ditambah 0 kurangi 900.000 ketemu 100.000. Baik, yang sini juga sama prinsipnya, karena di sini tidak ada jangan dijumlahkan, yang dihitung yang tinggal ini saja, debit kurangi kredit ya. Karena ini piutang ya, piutang dan beban. Kecuali yang akumulasi ini nanti masuk akun neraca ya, karena dia akun neraca nanti saldonya dia nanti tidak di seperti beban, tapi dia nanti ada di sini ya. Nah, begitu, sehingga nanti kalau dijumlahkan jumlahnya harus sama. Nah, ini saldo yang benar
saldo yang benar setelah ada penyesuaian. Baik, saya kira itu saudara-saudara. Nanti silakan Anda pelajari, diputar berulang-ulang, kemudian solve dokumen Excel-nya juga nanti coba saya lampirkan di bawahnya, sehingga Anda bisa mempelajari lebih lanjut. Baik, saya kira cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bisabil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.